Shalom semuanya, apa kabarnya sore hari ini? Kita bertemu lagi walaupun lewat media seperti ini, tapi kita percaya Tuhan hadir dalam kehidupan kita ya. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, biarlah kita memiliki kesempatan untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan pada sore hari ini. Oh, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih anak-anakmu tetap sehat dalam perlindungan Tuhan. Kami semua tetap ada dalam sukacita Tuhan, mengisi waktu-waktu kami dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang mengembangkan talenta, potensi kehidupan kami. Biarlah sore hari ini kami menyempatkan diri untuk bisa dapat menyisihkan suatu waktu yang sangat berharga bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkat-Mu turun atas kami semua sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin ya. Nah, sore ini kita akan membuka Alkitab di dalam kitab Yakobus 5 ayat 7b ya. Yakobus pasal yang kelima ayat 7b. Ya, Yakobus 5 ayat 7b, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat ya. Nah, sore ini kita belajar tentang kesabaran menunggu ya. Kalau dalam antrian itu kadang-kadang kita apalagi dalam keadaan cepet-cepet gitu ya, kita cuma mau beli pulsa atau cuma mau beli ya isi ulang gitu untuk tol gitu ya, terus kita datang ke kasir lalu ya panjang gitu ya, antrian panjang, dan yang di depan itu belinya sekeranjang penuh sementara kita hanya bayar untuk satu item gitu ya. Lalu aduh kapan sih majunya belum, sementara kita lihat jam, aduh sebentar lagi kita harus cepat berangkat, mungkin kita ke sekolah, mungkin kita mau kejar perjalanan kereta atau pesawat dan segala macam. Nah, harus menunggu seperti itu ya. Penantian demi penantian ya, menunggu. Nah, kata menanti dan menunggu itu sama ya. Berarti dalam posisi sedang maju tapi perlahan, lalu maju lagi tapi perlahan gitu ya. Itu sesuatu yang membutuhkan kata sabar. Sabar. Kesabaran itu adalah bagian dari karakter Tuhan Yesus ya. Yesus sabar terhadap kehidupan kita. Yesus sabar terhadap semua kebandelan kita ya. Mungkin mama papa juga sering sabar sama kita, tetapi manusia itu kesabaran itu ada batasnya, sehingga kadang-kadang ya orang tua akan marah banget sama kita ya, ketika mungkin kita melakukan kesalahan yang sama atau melakukan sesuatu yang orang tua udah cukup sabar kemarin-kemarin gitu, sampai akhirnya meledak satu hari. Nah, kesabaran manusia memang ada batasnya. Kita juga sabar tapi ya itu tadi ada batasnya. Nah, kita mau belajar tentang bagaimana kita bersabar ya. Bersabar. Kata sabar itu sesuatu yang kayaknya susah banget untuk kita lakukan ya. Tetapi itu kita harus belajar untuk bersabar ya. Kita harus belajar bersabar khususnya kalau kita sedang menantikan janji Tuhan dalam kehidupan kita untuk masa depan. Nah, ada anak yang dulu tante masih kecil juga pengen cepet-cepet gede. Pengen cepet-cepet gede. Begitu udah gede, masih sekitar SMP, SMA, pengen cepet-cepet jadi orang yang berhasil.
udah pengen aja berpikir bagaimana nanti kalau aku misalnya cita-citaku tercapai, aku mau jadi ini jadi itu, kayaknya udah nggak sabar untuk sampai ke sana ya. Pengen cepet banget, semua pengen cepet, apalagi zaman sekarang semua serba instan. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa kita buat secara instan. Mie instan ada, kopi instan ada, teh dengan cepat saji ada, makanan cepat saji ada. Tetapi untuk hal-hal yang menyangkut ketekunan, menyangkut keahlian, ya, ketekunan, keahlian, potensi kita, jenjang, tahapan, itu harus sabar, ya, sabar. Kalau kita pengen cepat sampai di masa depan, ya sabar. Sekarang masih kecil, sekarang masih remaja, setengah kecil setengah besar, ya, masih menunggu waktu yang tepat. Atau kita juga sedang menanti, udah lama nggak punya pasangan hidup, pacar lah paling tidak ya. Lalu kok yang lain punya, saya nggak punya, ya kan? Sabar, semua ada masanya, ada waktunya. Ada orang bilang lebih enak jomblo gitu ya daripada setelah punya pasangan. Sepertinya ada tanggung jawab, harus ada waktu-waktu yang disisihkan untuk pasangan kita ya, untuk pacar kita. Tetapi kalau belum ada ya sabar ya, sabar. Nah, semua kembali kepada kata sabar. Sabar menunggu, sabar menanti, sabar mencapai sesuatu, itu harus sabar. Ada kata yang dipakai oleh Tuhan sebagai jenis waktu. Kata itu yaitu kairos. Kairos itu berbicara tentang waktu ilahinya Tuhan. Itu kairos. Kairos itu tidak bisa kita rencanakan, karena itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia ya. Kairos itu berhubungan dengan satu momentum yang tepat waktu oleh Tuhan, bukan oleh kita. Nah, kalau kita ingin belajar bersabar, kita ingat juga bahwa Tuhan punya waktu yang tepat untuk kehidupan kita. Segala sesuatu Tuhan sudah atur, kapan pagi, kapan siang, kapan sore, satu hari 24 jam, satu bulan itu 30 hari, satu tahun itu 12 bulan, 365 hari, itu sudah waktu penetapan Tuhan. Maka Tuhan beri hikmat kepada manusia untuk menghitung-hitungnya. Tetapi kalau yang namanya waktu yang dari Tuhan secara ilahi, itu adalah waktu yang sangat tepat yang Tuhan kasih tanpa kita pikirkan. Ya. Nah, kadang Tuhan mau latih kita untuk sampai kepada satu titik di mana kita belajar bersabar sampai kita tiba kepada waktunya Tuhan, ya, waktunya Tuhan. Nah, ketika kita sedang menunggu waktu yang Tuhan berikan, ya apa yang kita lakukan? Ya, pertama kita jangan malas-malasan, ya, karena ya waktu Tuhan belum sekarang, ya udah saya nggak usah rajin-rajin, malas-malas aja, nyantai aja, santai boleh untuk waktu istirahat, untuk bersantai karena habis bekerja, ya boleh-boleh saja. Tetapi jangan akhirnya menjadi karakter yang buruk ya. Kita malas itu karakter, kita santai-santai itu karakter juga yang tidak baik. Ya berserah sama Tuhan, berserah, tetapi kan waktu Tuhan belum ada, ya udah nanti aja lah gitu ya. Atau karena menunggu waktu Tuhan, ya saat ujian ya nanti waktu Tuhan, pas ujian pluk, Tuhan kasih waktunya, Tuhan tiba bagiku, kairos Tuhan tiba bagiku, aku bisa isi semuanya. Ya tidak juga. Pada saat ujian ya nggak usah belajar, nanti tunggu kairosnya Tuhan. Terus ya sudah, sekarang sekolah nggak usah sungguh-sungguh, kuliah nggak usah sungguh-sungguh, kerja nyantai-nyantai aja, itu kan ada kairosnya Tuhan. Tidak seperti itu.
Kairosnya Tuhan kita nantikan waktu di mana Tuhan menyatakan karyanya yang pas, jawabannya atas doa-doa kita, atau pertolongan yang memang kita tidak duga tapi Tuhan berikan. Itu kairosnya Tuhan, ya. Nah, ketika kita mau bersabar, ada hal-hal yang harus kita lakukan pada waktu kita bersabar. Kita menunggu waktu Tuhan untuk masa depan kita, untuk cita-cita kita tercapai, untuk kelulusan sekolah kita, untuk kelulusan kuliah kita, untuk mendapatkan pekerjaan yang pas buat saya. Kita bersabar. Mungkin sekarang kita bekerja di tempat yang mungkin nggak cocok sebenarnya buat kita, tetapi ini jembatan sajalah. Nanti ada satu waktu yang tepat Tuhan kasih aku bekerja kepada bidang yang aku suka, itu pasti bisa. Pasti bisa, percaya itu terjadi. Nah, untuk mencapai ke sana, kita harus punya yang namanya kesabaran. Nah, kesabaran itu tadi Tante bilang adalah karakter dari Tuhan. Kesabaran itu seperti yang kita baca tadi, petani itu punya kesabaran yang dia memang sudah berkali-kali menanam dan menuai panen seperti itu, tetapi kalau memang dia tidak sabar, dia tidak akan mendapatkan hasilnya tetap, ya. Petani itu pertama yang dia lakukan adalah kerja keras. Kalau kita pernah melewati lahan pertanian, kita pernah melihat para petani itu terbungkuk-bungkuk menanam satu jelai, ya, satu batang, cep, satu batang, cep, satu batang, cep, tancep. Dalam luas tanah yang sangat-sangat besar, satu demi satu. Itu butuh kerja keras. Itu yang petani lakukan. Dia bekerja keras. Dalam pekerjaannya itu ada satu kata yang luar biasa. Dia bekerja keras dengan ketekunan. Tekun. Banyak orang kerja tapi tidak tekun, sehingga tidak menerima hasil. Harus kerja keras dengan ketekunan, belajar keras dengan ketekunan. Bukan pada saat mau ujian baru kita kejar waktu belajar, akhirnya berat di kepala kita, ya kan, seperti itu sistem kebut semalam. Ya, atau dalam tempat pekerjaan pun bos sudah kasih tugas, lalu kita ya masih lama waktunya, padahal pada saat tertentu bosnya datang, aku butuhnya sekarang, waduh belum kita kerjakan. Ya, itu bukan ketekunan. Ketekunan adalah melakukan sesuatu satu demi satu, ya, kayak tadi petani, satu jelai demi satu jelai ditancap satu kali sampai di ujung lahannya berikutnya, sampai di ujung petak berikutnya, lalu tancap lagi. Itu kerja keras dan itu ketekunan. Itu yang dilakukan petani. Petani yang kedua melakukan apa? Dia sabar. Setelah dia melakukan tugasnya, bagian dia adalah melakukan ketekunannya, melakukan kerja kerasnya. Setelah itu Paulus mengatakan, aku menanam, tapi Tuhan yang menumbuhkan. Jadi setelah kita melakukan tugas kita, setelah kita tekun, setelah kita kerja keras, kita sabar menunggu. Petani sabar. Seminggu sudah tumbuh? Belumlah. Sebulan? Ya belumlah. Kalau memang istilahnya kalau apa yang dia tanam butuh setahun, dia nunggu setahun. Kalau yang dia tanam butuh 3 tahun, dia harus menunggu sabar 3 tahun. Begitu juga dengan kita. Sabar. Semua ada prosesnya. Kita tumbuh saat ini, sekarang sudah umur seberapa, kita ini nggak langsung kan dari perut ibu langsung sweet jadi besar. Ibu kita juga, orang tua kita bisa itu pertumbuhan yang tidak masuk akal, malah takut jadinya. Karena segala sesuatu nggak akan siap pada waktunya. Ketika semua dadakan, ketika semua tiba-tiba, ketika semua pengennya cepat. Ya, orang yang makanan instan aja karena saking cepatnya kadang setengah mateng, ya. Ini nggak mateng nih, ya kan? Nah, kesabaran.
Pertumbuhan itu datangnya dari Tuhan. Waktu yang dari Tuhan itulah yang namanya kairos. Kita menantikan waktu yang tepat, yang memang Tuhan kasih tepat pada waktunya. Nah, untuk sampai ke sana, yang perlu kita lakukan adalah kerja keras dan bertekun. Cukup itu saja. Ya, bumbu yang lainnya adalah nasihat orang tua, support dari orang tua, dari hamba-hamba Tuhan, doa yang diberikan, ya, hal-hal baik yang difasilitasi oleh orang tua, oleh Tuhan melalui orang tua, melalui pekerjaan kita, berkat Tuhan melalui apa yang kita sudah bisa kerjakan sekarang. Mungkin ada yang sudah bekerja, yaitu berkat Tuhan. Tuhan fasilitasi sedemikian rupa. Nah, ketika kita menanti apa yang menjadi janji Tuhan, harus bersabar. Siapa sini yang gak sabar? Pengen cepat jadi sukses, pengen cepat jadi bos. Boleh mimpi cepat jadi bos, tetapi sebelum jadi bos, kita harus lihat bos-bos yang di luar sana. Mereka merayap dulunya, backgroundnya, masa lalunya. Tanyakan apakah mereka jadi bos secara instan. Mereka menjadi orang besar, orang yang berhasil secara instan? Tentu tidak. Orang tua kita saja kita tanyakan, apakah orang tua kita yang sekarang kita anggap dan kita lihat dan masuk dalam kategori orang yang pekerjaan orang tua kita itu sukses, apakah itu terjadi secara instan? Tidak. Maka mari kita bersabar, mari kita melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Ingat, Tuhan berkata, orang yang sabar seperti kita bersabar kepada musim, habis musim hujan pengen musim panas gitu ya, musim kemarau, kita bersabar, banjir datang, sabar aja, nanti juga banjirnya lewat, musim panas datang, pasti nggak akan banjir. Nah, sebaliknya ketika sudah musim kemarau, kita kepanasan, kita kekurangan air, kita meminta Tuhan turunkan hujan, kita menanti datangnya hujan, dan itu kan terjadi dengan sendirinya karena sudah waktunya. Itu seperti itulah menanti waktu Tuhan dalam kehidupan kita. Mari anak-anakku, kita mau belajar bersabar. Ketika Tuhan memberkati hidup kita sekarang dengan apa yang kita bisa kerjakan sekarang, tekuni itu, tekuni dengan kesungguhan hati, dengan semangat, dan tentu dilandaskan dengan apa? Bacalah firman Tuhan setiap hari, berdoalah setiap hari, dekatkan diri kepada Tuhan setiap hari. Jangan sampai lewat waktu-waktu yang kita sudah buat untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Sediakan waktu yang pas, yang harus ada, yaitu saya mau berdoa, saya mau baca Alkitab, saya duduk diam, saya berdoa kepada Tuhan sambil menanti janji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, yakin bahwa Tuhan itu sangat-sangat tahu apa yang kita perlu, dan pada waktu yang pas Tuhan berikan. Bersabar. Ketika bersabar, lakukan tugas kita, kerja keras kita, semangat kita, ketekunan kita. Di dalamnya Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jangan pernah takut, jangan pernah mundur, jangan pernah ragu, jangan pernah putus asa bahwa pasti ada waktu Tuhan, saat yang tepat kita menikmati semua kebaikan Tuhan. Kerja keras kita, ya, kerja keras kita Tuhan akan imbangi dengan berkat-berkat yang luar biasa. Ya, puji Tuhan, sore hari ini itu saja yang Tante bagikan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita. Sekali lagi kita berdoa. Tuhan, berkat-Mu turun atas kami ketika kami sabar menanti janji Tuhan, ketika kami sabar melewati masa sekolah kami, ketika kami sabar melewati masa ujian, ketika kami sabar melewati masa-masa pekerjaan yang adalah jembatan untuk ke pekerjaan berikutnya mungkin, ketika kami bersabar untuk menanti jawaban doa yang mungkin kami doakan di hadapan Tuhan, keinginan hati kami, kerinduan kami, Tuhan yang dengar, maka berilah kesabaran kepada kami,
Pada waktu kami menanti dengan sabar, kami tetap semangat, kami tetap kerja keras, kami tidak malas, kami tidak berleha-leha, kami tidak buang waktu, tapi kami bertekun di dalam Engkau, maka Tuhan akan memberkati semua kerja keras kami dengan kebaikan Tuhan, dengan kelimpahan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena inilah janji-Mu atas hidup kami. Kami belajar dari Tuhan sebagai Allah Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Tetap semangat ya, tetap sehat, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Haleluya, amin.